Halo, selamat siang adik-adik semua. Jumpa lagi di acara PA Anak GRI Bandung. Nah, anak-anak, kita hari ini mau melanjutkan eksposisi kitab Matius dengan tema pemanggilan 12 rasul. Sebelumnya, Ibu Guru mau ajak anak-anak melatih satu lagu yang berjudul Tuhan Panggilku Dengar. Lagu ini dikarang oleh Bapak Pendeta Stephen Tong tahun 2021 yang lalu. Kalau anak-anak ingat, lagu ini dikarang khusus waktu itu untuk acara BCN, Bible Camp Nasional. Siapa yang anak-anak ikut waktu itu? Nah, walaupun saat itu masih COVID, walaupun waktu itu campnya diadakan secara online, tapi hal itu tidak menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Tidak menghalangi anak-anak mendengarkan firman Tuhan. Bahkan di seluruh Indonesia, di tempat-tempat terpencil, boleh mendengarkan Injil dan kebenaran firman Tuhan. Sungguh indah. Mari kita sama-sama melatih lagu ini 2 kali. Tuhan panggil, ku dengar. Tuhan panggil, ku dengar. Tuhan panggil, ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Tuhan panggil, ku dengar. Tuhan panggil, ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Anak-anak, sungguh lagu yang indah, sederhana, tapi mengungkapkan satu komitmen. Kalau Tuhan panggil, aku mau dengar. Kalau Tuhan panggil, aku mau ikut. Mari kita bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati kita, menenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Agar ketika firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan itu tidak dihalangi oleh kesibukan lain yang ada di pikiran kita. Ya, tapi kita sungguh-sungguh dapat mendengar, menyimak, mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Mari kita sama-sama bersaat teduh. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih mengizinkan ada kebenaran firman yang terus diberitakan. Biarlah Tuhan di tengah kesulitan, di tengah segala tantangan yang tidak semakin mudah di zaman ini, biarlah anak-anak boleh tetap mendengar kebenaran firman Tuhan yang sejati, Injil yang sejati, dan setiap pendengaran firman boleh membawa anak-anak mempunyai iman yang benar, iman yang murni di hadapan Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh percaya sungguh Engkau, Yesus, adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Engkau yang tolong kami. Begitu Tuhan pimpin supaya kami boleh mengenal Engkau. Engkau yang terus pelihara iman kami. Sampai masa tua kami. Sampai kami besar nanti. Kami boleh tetap mengasihi dan setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini temanya apa tadi kata Ibu Guru? Pemanggilan 12 rasul. Coba Ibu Guru mau main tebak-tebakan sedikit ya. Beberapa rasul Yesus namanya siapa? Dengan menebak dari clue atau petunjuk yang Ibu Guru beri. Coba, siapakah aku? Aku murid Yesus yang menyangkal Yesus 3 kali. Siapa? Iya, betul. Simon Petrus. Lanjut ya. Siapakah aku? Aku adalah murid Yesus yang ketika Yesus bangkit, awalnya aku tidak mudah percaya. Aku berkata, aku mau mencocokkan dulu tanganku ke luka di jarinya. Siapa? Ya, betul, Thomas. Satu lagi ya. Terakhir ya. Siapakah aku? Aku adalah murid Yesus yang mengkhianati dia dan menjual guruku demi 30 keping perak. Siapa?
Ya, betul, betul, betul. Yudas Iskariot. Nah, kenapa Tuhan pilih 12 orang ini? Apakah karena mereka paling pinter nih di kelasnya ya, selalu angkat tangan, karena itu aku pilih dia? Apa karena ke-12 rasul ini adalah orang-orang yang paling terpandang, paling hebat, paling berhasil? Atau apa karena orang-orang ini adalah orang-orang yang berhasil dalam hidupnya? Nah, coba kita mau sama-sama belajar ya tentang pemanggilan 12 rasul di PA Anak hari ini. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Tuhan Panggil, Ku Dengar. 2 kali kita nyanyikan. Mari kita sama-sama puji Tuhan. Tuhan panggil, Tuhan panggil, ku dengar. Tuhan panggil, Tuhan panggil, ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Tuhan panggil, ku dengar. Tuhan panggil, ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Halo anak-anak sekalian, kita kembali lagi di dalam PA Anak. Dan hari ini kita akan melanjutkan masuk ke dalam pasal yang baru di dalam Injil Matius. Yaitu di dalam pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Mari anak-anak sekalian, kita buka Alkitabnya, kita membaca dari Matius pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Matius pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, Bapak akan bacakan dengan versi terjemahan baru 2. Mari kita membacanya bersama-sama. Silakan anak-anak buka Alkitab dan silakan anak-anak membacanya. Matius 10 ayat yang pertama sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Lalu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus. Thomas dan Matius pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Anak-anak sekalian, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami hari demi hari. Kami bisa mengerti firman, kami bisa mengenal Engkau, kami bisa bertumbuh dalam segala yang Tuhan berikan bagi kami. Itu merupakan anugerah terbesar yang Tuhan beri. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong pimpin, berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita melihat hari ini bagaimana Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasulnya. Sebelum kita mempelajari lebih dalam, Bapak mau cerita ada satu kisah di dalam sejarah. Satu cerita yang sangat menarik, yaitu terjadi di tahun 1970. Tahun 1970, waktu itu ada seperti badan antariksa daripada Amerika Serikat yang disebut dengan NASA. Waktu itu di tahun 1970 mereka mengutus ada satu pesawat untuk pergi ke bulan, untuk melihat bagian yang lain dari bulan. Mereka mau mengobservasi bulan, mereka mau mendarat di bulan, dan mereka mau melihat ada jenis-jenis bebatuan apa saja yang ada di bulan, dan seterusnya. Maka ini disebut sebagai misi Apollo 13. Apollo ke-13 akhirnya diterbangkan, dan waktu mereka sedang terbang, pada hari yang kedua mereka sudah mendekati bulan, mereka sudah mau mendarat di bulan.
pada hari itu tiba-tiba ada satu kegagalan besar. Kenapa? Karena tangki oksigen tiba-tiba meledak. Di kapal itu ada satu tangki, itu isinya oksigen. Untuk apa? Untuk orang-orang bernafas. Karena di bulan tidak ada oksigen seperti di bumi. Maka orang kalau mau bernafas, mereka harus pakai tangki oksigen itu, bantu mereka bernafas supaya mereka bisa mengobservasi bulan. Tetapi waktu itu tangkinya meledak. Sehingga apa? Yang pertama, mereka tidak bisa mendarat di bulan. Kenapa tidak bisa mendarat di bulan? Karena resikonya sangat berbahaya sekali. Kalau mereka mendarat di bulan, mereka tidak bisa terbang lagi, mereka tidak bisa kembali ke bumi, mereka bisa mati di bulan. Maka begitu tangki itu meledak, oksigen mulai menipis, mereka harus segera pulang ke bumi. Tetapi mereka tidak bisa langsung ke bumi karena jarak dari bulan ke bumi lumayan jauh. Mereka tidak bisa menahan nafas sedemikian jauh sampai akhirnya mereka tiba ke bumi. Maka bagaimana caranya ya? Di tengah kondisi seperti itu ada beberapa astronot di dalam kapal itu. Mereka ketakutan, mereka bingung, mereka bertanya. Untungnya sistem komunikasi dari pesawat itu ke bumi itu masih berjalan. Sehingga mereka bertanya kepada orang-orang yang sedang di bumi. Mereka bertanya kepada NASA waktu itu yang sedang mengamati mereka. Bagaimana ya? Kami ini kehabisan oksigen. Kami bisa segera mati. Bagaimana caranya? Akhirnya NASA waktu itu segera membentuk tim darurat yang bekerja tanpa henti. Mereka bekerja. Ada insinyur, ada profesor, ada ahli astrologi, ada ahli ini itu, segala macam ahli yang NASA miliki. Langsung dikumpulkan dan mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Akhirnya mereka bisa menyelesaikan masalah. Yang pertama, mereka menghemat tangki oksigen. Masih ada sisa oksigen. Mereka harus menghemat supaya mereka bisa segera sampai ke bumi. Tetapi mereka bukan hanya menghemat oksigen. Mereka harus punya pembuangan karbon dioksida. Apa maksudnya anak-anak? Kalau manusia bernafas, manusia menghirup oksigen, manusia membuang karbon. Manusia menghirup oksigen, manusia membuang karbon. Kalau karbon dioksida terlalu banyak, manusia tidak bisa bernafas dengan baik. Maka perlu ada filternya supaya karbon dioksida setiap astronot itu menghirup dapat oksigen. Waktu mereka buang, karbon itu bisa dibuang keluar dari pesawat atau dibuang ke satu tempat, dikumpulkan satu tempat sehingga tidak membuat mereka sesak nafas. Tidak membuat mereka malah tidak bisa bernafas dan mereka akhirnya menghitung jalur pulang yang aman. Bagaimana caranya supaya pesawat itu bisa sampai kembali ke bumi. Dan setelah mereka berkoordinasi, mereka komunikasi, mereka bekerja sama. Mereka mengandalkan keahlian setiap orang yang ada di dalam tim itu. Akhirnya para astronot ini berhasil sampai ke bumi dengan selamat. Tidak ada yang meninggal. Tidak ada yang sesak nafas. Tidak ada yang waktu itu kehabisan nafas. Mereka semua bisa sampai dengan selamat. Anak-anak sekalian, dari kisah ini apa yang mau Bapak katakan? Anak-anak, kalau kita melihat ya, kisah ini memberikan satu petunjuk bagaimana hal sesulit apapun dapat berhasil dikerjakan ketika manusia bekerja sama. Ketika manusia saling tolong menolong, ketika manusia saling membantu satu sama lain. Ada yang ahlinya ini, ada yang ahlinya itu, ada yang ahlinya yang lain lagi. Dan seterusnya. Manusia bekerja sama, maka akhirnya manusia bisa melakukan tugas yang begitu rumit, begitu sulit. Tetapi manusia bisa berhasil menyelesaikannya. Sama anak-anak sekalian, tidak ada yang manusia bisa kerjakan sendiri. Itu sebab anak-anak sekalian, waktu kita bekerja, waktu kita melakukan sesuatu, kalau hal itu sulit dan kita membutuhkan bantuan, maka kita perlu tim yang bagus, tim yang baik, supaya misi itu bisa berjalan dengan baik, supaya hal yang sulit itu bisa ditaklukkan. Pertanyaannya sekarang, kenapa manusia perlu bekerja sama? Karena memang manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial.
Anak-anak sekalian, apa sih artinya makhluk sosial? Artinya makhluk sosial adalah manusia harus saling membutuhkan satu sama lain. Waktu kita lahir anak-anak sekalian, apakah kita bisa hidup sendiri? Gak bisa. Kita perlu mama kita untuk memberikan kita makan. Kita perlu papa kita untuk membersihkan kita dan sebagainya. Kita perlu keluarga kita. Kita tidak bisa hidup sendiri. Tidak ada bayi yang langsung baru keluar, langsung dia oe-oe dan dia bisa makan sendiri, dia bisa jalan sendiri, dia bisa lakukan segala sesuatu sendiri. Gak ada. Waktu sudah makin besar, kita perlu bantuan gak? Perlu. Kita perlu pertolongan dari orang lain. Waktu sudah dewasa, perlu bantuan gak? Perlu. Manusia di dalam setiap fase hidupnya memerlukan bantuan dari orang lain. Bisakah manusia mengatakan, saya gak perlu dibantu. Saya mau hidup sendiri untuk diri saya sendiri. Tidak bisa. Karena manusia punya kelemahan. Sekali lagi ya, anak sekalian, kenapa Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial? Karena manusia punya kelemahan. Kita ciptaan, kita bukan Allah. Kalau Allah tidak perlu bantuan dari siapapun, Allah tidak perlu ditolong siapapun, karena dia Allah. Karena dia pencipta, karena dia yang menopang segala sesuatu. Dia menolong orang, bukan orang tolong dia. Dia menolong ciptaannya, dia menopang ciptaannya, bukan ciptaan yang menopang dia. Maka Allah tidak perlu dibantu oleh siapapun. Tetapi manusia tidak. Manusia ciptaan yang lemah sehingga manusia perlu dibantu. Perlu saling tolong menolong. Kita mau makan. Siapa yang buat piring itu? Orang lain. Bukan kita yang buat. Siapa yang memberikan nasi itu sehingga nasi itu bisa ada di piring kita? Apakah ada dari alam kita ambil langsung jadi nasi? Nggak bisa. Awalnya dari beras. Siapa yang tanam beras itu? Apakah beras itu tertanam sendirinya? Gak bisa. Ada yang tanam beras itu. Ada yang mengelola beras itu. Ada yang panen beras itu. Ada yang memilah-milah beras itu. Ada yang membawa beras itu masuk ke dalam pabrik. Dibersihkan dan seterusnya. Ada yang mempacking beras itu. Ada yang menjual beras itu. Ada yang membeli beras itu. Sampai akhirnya ada yang memasak beras itu. Sampai jadi di piring kita. Maka anak-anak sekalian, kita mau makan nasi. Ada berapa banyak orang yang menolong kita supaya nasi bisa di piring kita. Itulah manusia. Manusia tidak bisa kerjakan semua sendiri. Maka sekarang pertanyaannya anak-anak sekalian. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Kita sudah membahas dalam pertemuan yang lalu. Tuhan Yesus sudah mengerjakan banyak hal. Dia melakukan misinya. Membawa kerajaan Allah, kerajaan surga turun ke bumi. Dia melakukan misinya untuk dunia ini dipulihkan kepada Tuhan. Dunia ini bisa kembali hatinya melihat kepada Tuhan. Umat percaya menjadi semakin percaya kepada Tuhan. Maka dia melakukan hal itu. Tapi pertanyaannya anak sekalian. Kenapa di pasal 10 ini kita lihat Tuhan Yesus memanggil 12 orang. Tuhan Yesus membentuk satu tim untuk mengerjakan misinya di tengah-tengah dunia. Anak-anak sekalian, apakah Tuhan Yesus lemah, perlu ditolong? Bukan. Apakah Tuhan Yesus tidak mampu sehingga perlu dibantu untuk bisa menyelesaikan misinya di seluruh dunia? Bukan. Tentu bukan karena Tuhan lemah. Tentu bukan karena Tuhan perlu ditolong. Tuhan tidak punya kelemahan itu. Tuhan tidak punya keterbatasan itu seperti kita. Tetapi anak-anak sekalian, perhatikan. Kenapa Tuhan harus memanggil 12 orang ini? Karena ini merupakan bagian dari kasih Allah kepada manusia. Sekali lagi anak-anak sekalian. Allah begitu mengasihi manusia. Apa bentuknya Allah mengasihi manusia? Dia melibatkan kita. Kita bukan hanya jadi penonton. Kita bukan hanya melihat dari kejauhan. Oh, ini pekerjaan Tuhan. Oh, ini misi Tuhan. Oh, Tuhan sudah kerjakan ini. Oh, Roh Kudus sudah menggerakkan untuk ini. Tidak. Tetapi kita masuk, Allah melibatkan manusia masuk ke dalam misinya. Kenapa? Karena Allah mengasihi manusia. Allah percayakan harta bendanya, ciptaan ini kepada manusia. Kenapa? Karena Allah percaya kepada manusia. Allah memberikan kepercayaan yang begitu besar sehingga seluruh ciptaan diberikan kepada manusia. Bumi ini tidak ada yang disisakan untuk yang lain. Tidak ada.
Tidak ada kata-kata di mana bumi ini diberikan pada malaikat. Tidak ada kata-kata di mana bumi ini setengah buat manusia, setengah buat setan. Tidak. Tetapi seluruh bumi diberikan kepada manusia. Karena Allah begitu mengasihi kita. Itu sebab ketika Tuhan Yesus Kristus memanggil murid-muridnya. Bukan karena dia lemah. Bukan. Bukan karena dia perlu dibantu. Bukan. Bukan karena dia kesulitan menjalankan misi. Bukan. Tapi karena dia mengasihi umatnya. Dia mau umatnya berbagian. Kenapa? Kenapa mengasihi harus melibatkan manusia? Ada beberapa hal yang kita bisa renungkan. Yang pertama, anak-anak sekalian. Ketika kita dilibatkan, itu bukan suatu hal yang berat. Tetapi agar kita bisa menikmati kasih Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi anak-anak sekalian, gimana caranya saya bisa semakin menikmati Tuhan? Gimana caranya saya bisa semakin mencintai Tuhan? Alkitab mengatakan dengan bekerja untuk Tuhan. Kita menikmati Tuhan bukan dengan diam diri. Diam-diam tunggu Tuhan begitu bekerja. Tidak. Tuhan mau kita bekerja. Maka ketika kita melihat di dalam kitab Kejadian anak-anak sekalian. Apa yang Tuhan katakan kepada Adam. Adam diberkati oleh Tuhan. Tetapi bukan hanya diberkati. Adam diberikan tugas. Tugas untuk apa? Beranak cucu. Berkembang biak. Memenuhi bumi. Taklukkan bumi. Itu tugas yang Allah berikan kepada Adam. Kenapa Adam mesti dikasih tugas? Apakah karena Allah tidak mau Adam diam-diam saja? Enak-enak saja? Bukan itu. Tetapi Allah mau Adam lebih menikmati cinta Tuhan. Karena Tuhan kasih berkat. Itu menjadi janji bagi kita. Bekal bagi kita untuk berjalan. Tetapi selama perjalanan hidup kita. Tuhan menyertai kita jauh lebih limpah. Daripada apa yang Tuhan sudah berikan sebelumnya. Anak-anak sekalian, Tuhan tidak pernah kasih kita bekal. Lalu kita ditinggalkan begitu saja. Tidak. Tuhan tidak pernah kasih kita bekal. Lalu kita dibiarkan oleh Tuhan. Kemudian dia menonton dari kejauhan. Kira-kira bisa apa ya? Bisa apa ya dia ya? Kira-kira berhasil tidak dia ya? Aku mau nonton, aku mau lihat. Tidak. Maka anak-anak sekalian lihat. Di dalam Matius pun terjadi lagi hal yang sama. Matius 28. Yaitu apa? Tuhan mengatakan, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Tuhan susah. Susah. Tapi Tuhan katakan tidak. Kenapa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Maka anak sekalian kita melihat di dalam Alkitab. Ketika Tuhan memberkati manusia. Tuhan mengutus manusia untuk menikmati berkat yang lebih besar. Sehingga mereka merasakan pemeliharaan dari Tuhan secara real. Anak-anak kita baru merasa diberkati Tuhan dengan besar. Ketika kita menikmati pemeliharaan Tuhan secara nyata. Hari demi hari di dalam hidup kita. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua anak-anak sekalian. Kenapa Tuhan mesti libatkan manusia? Kenapa? Karena Allah mau untuk membentuk kita. Anak-anak, apa sih artinya murid? Apa artinya murid? Di dalam pasal 10 ini dikatakan Tuhan memanggil ke-12 muridnya. Murid itu apa anak-anak sekalian? Murid itu bukan hanya orang yang belajar ilmu dari Tuhan Yesus. Bukan. Bukan hanya orang yang belajar seperti di sekolah kepada Tuhan Yesus. Bukan. Tetapi orang yang belajar untuk menyerupai Kristus. Imitating Christ. Itu murid. Maka murid-murid itu tidak pergi sekolah langsung pulang ke rumah setelah itu. Tidak. Tidak seperti zaman kita anak-anak sekalian. Kita mau belajar. Kita pergi ke sekolah. Setelah kita pergi ke sekolah. Selesai sekolah kita langsung pulang. Tapi murid waktu itu tidak. Mereka ikut Tuhan Yesus 3,5 tahun. Mereka pergi ikut. Tuhan Yesus makan di mana mereka ikut. Tuhan Yesus tidur di mana mereka ikut. Tuhan Yesus pergi kemana mereka ikut. Tuhan Yesus menyembuhkan orang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka ikut kemanapun Tuhan Yesus. Kenapa? Karena murid itu berarti mereka mau imitating Christ. Mereka mau menyerupai Kristus. Dan anak-anak sekalian. Kalau mereka mau menyerupai Kristus. Bagaimana caranya? Jawabannya adalah Allah mau kita menyerupai Kristus. Allah mau kita membentuk. Allah mau
kita dibentuk oleh Dia menyerupai Kristus dengan ikut melakukan pekerjaannya. Anak-anak sekalian, kalau ada orang mau jadi dokter, maka dia harus ikut dokter yang asli untuk melihat seperti apa pekerjaan dokter. Biasanya mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang belajar di sekolah kedokteran, mereka tidak langsung mereka masuk ke rumah sakit. Tidak langsung mereka jadi dokter di rumah sakit, tidak. Mereka akan ikut dulu dokter senior, dokter guru mereka. Mereka ikut dulu, mereka bawa catatan, kemudian lihat dokter itu periksa pasien seperti apa, analisanya seperti apa, penyakitnya seperti apa. Mereka lihat, mereka catat dulu. Karena mereka menjadi murid, mereka lihat dulu gurunya bekerja seperti apa. Mereka lihat dulu gurunya melakukan apa. Mereka lihat dulu apa yang harus dilakukan oleh gurunya. Dan setelah itu mereka mempersiapkan diri. Suatu saat saya akan menjadi dokter seperti dia. Dan saya akan mengajar orang lain juga seperti dia. Ini namanya imitating. Ini namanya imitating. Ini namanya menyerupai. Kita gak bisa bilang saya mau jadi dokter. Pernah masuk rumah sakit lihat dokter bekerja? Tidak. Pernah belajar seperti dokter? Tidak. Saya tidak pernah lakukan apa yang dokter lakukan. Tapi saya pengen jadi dokter. Gak bisa. Gak bisa demikian anak-anak sekalian. Maka kalau kita belajar, kita mau jadi dokter. Kita belajar lihat dari dokter. Kita mau jadi pilot, kita belajar lihat pilot bagaimana. Pertanyaannya adalah, kalau kita mau memenangkan dunia ini bagi kerajaan Allah, kita lihat siapa? Kita lihat siapa? Misi ini harus lihat siapa? Harus lihat Kristus. Maka Tuhan Yesus Kristus ketika dia hidup di dalam dunia ini, dia panggil 12 muridnya untuk apa? Lihat apa yang aku kerjakan. Lihat apa yang aku lakukan. Lihat bagaimana hatiku mengasihi orang-orang. Lihat bagaimana aku berjuang bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan Tuhan. Dan engkau akan lihat bagaimana kerajaan Tuhan datang ke tengah-tengah bumi ini melalui pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang harusnya membuat para murid belajar bagaimana dia bisa ikut Tuhan Yesus. Maka anak-anak sekalian, kita lihat di dalam hal ini, kenapa Tuhan Yesus harus memanggil muridnya? Supaya mereka belajar mengimitasi, belajar mengikuti Tuhan Yesus. Kita belajar kasih dari mana? Dari Kristus. Maka kita harus lihat Kristus seperti apa. Dan apakah sekarang kita masih perlu lihat seperti itu? Tidak. Karena para rasul sudah menuliskannya di dalam Alkitab. Anak-anak sekalian, kita tidak lihat lagi Kristus secara fisik depan mata kita. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah naik ke surga. Tapi para rasul sudah menuliskannya di depan mata kita dengan Alkitab. Sehingga kita bisa tahu bagaimana kita harus hidup seperti Kristus melalui Alkitab. Yang ketiga anak-anak sekalian, kenapa Tuhan Yesus Kristus harus memanggil murid-muridnya? Karena dia membentuk satu komunitas umat percaya. Anak-anak sekalian, pelayanan Tuhan Yesus itu menarik orang untuk kembali kepada Bapa di surga. Pelayanan Tuhan Yesus adalah untuk menyatakan kerajaan Allah akan tiba. Pelayanan Tuhan Yesus adalah untuk mengenyahkan orang-orang jahat. Mengenyahkan setan. Mengenyahkan segala hal yang melawan kedaulatan Bapa. Melawan kehendak Bapa. Dan bagaimana Tuhan Yesus melakukan itu? Apakah dengan pedang? Bukan. Banyak orang mengabarkan ajarannya dengan pedang. Dia bunuh orang, dia bantai orang, dia hancurkan perkampungan orang dan sebagainya. Dan dia mengatakan, kamu mau ikut agamaku atau tidak? Kalau tidak, kepalamu sekarang akan aku putuskan. Kamu mau ikut agamaku atau tidak? Kalau tidak, kamu akan lihat keluargamu akan aku bunuh. Banyak orang-orang melakukannya dengan pedang. Anak-anak sekalian, banyak pemimpin di dunia ini. Pemimpin memerintah dengan tangan besi. Kamu harus ikut apa yang aku inginkan. Kamu harus taat kepada perintahku. Kalau tidak, kamu akan mati. Kamu akan mati. Mainannya bukan lagi kamu akan dipenjarakan. Tidak, hidup dan mati. Kamu tidak mau taat, kamu mati. Banyak pemimpin-pemimpin jahat seperti ini. Tapi Tuhan Yesus, waktu dia mau membawa dunia ini kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, dia pakai pedang? Tidak. Dia pakai kuasa yang menjajah orang? Tidak. Dia pakai kekerasan? Tidak. Tapi apa yang dilakukan? Dia pakai cinta kasih
untuk membawa orang kepada Tuhan. Membawa orang kepada Tuhan. Maka anak-anak sekalian, cinta kasih itu siapa yang kerjakan? Tuhan Yesus tidak memaksa orang untuk datang pada Dia. Anak-anak bisa baca dalam Alkitab. Ada tidak paksaan Tuhan Yesus. Kamu ya, kamu gak mau percaya Tuhan, kamu mati binasa, masuk neraka. Ayo kamu percaya Tuhan, kalau gak kamu masuk neraka. Gak ada seperti itu anak-anak sekalian. Tuhan Yesus tidak pernah katakan itu. Tuhan Yesus tidak pernah mengancam orang. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa orang untuk ikut Dia. Tidak. Tapi Tuhan Yesus akan merubah hati orang untuk menyadari belas kasihan Allah pada dia. Bukan paksaan, tapi orang itu disentuh oleh kasih Tuhan. Dan hatinya berubah karena dia menyadari belas kasihan daripada Tuhan. Dan untuk melakukan hal ini anak-anak sekalian, perlu ada orang yang jadi teladan. Perlu ada orang yang menjadi saksi Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak bisa selamanya di dalam dunia ini. Tidak bisa selamanya. Alkitab mengatakan kalau Tuhan Yesus selamanya di dalam dunia ini, Roh Kudus tidak akan turun. Itu perkataan Alkitab. Maka Tuhan Yesus harus naik ke surga sehingga Roh Kudus turun. Tetapi harus ada orang-orang yang menjadi saksi kehidupan Tuhan Yesus. Dan siapa itu? Orang Kristen. Siapa itu? Gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Maka anak-anak sekalian, Tuhan Yesus memanggil 12 rasul ini kenapa? Karena tanpa ada murid yang dilatih, yang dibentuk untuk menjadi komunitas orang percaya, sulit sekali Injil punya bukti nyata di dalam hidup. Sulit. Maka itu sebabnya Kristus memberitakan Injil, memberitakan sukacita, memberitakan kabar kerajaan Allah telah tiba. Itu bukan dengan omong kosong, tapi dengan hidup yang nyata. Yaitu siapa? Para muridnya. Lihat murid-muridnya. Mereka hidup seperti apa? Lihat murid-muridnya. Itulah tandanya manusia yang sudah mengerjakan apa yang Kristus katakan. Maka anak-anak sekalian, kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita tidak boleh mendukakan hati Tuhan. Kita tidak boleh berbuat dosa dan sebagainya. Kenapa? Karena itu akan membuat kesaksian Tuhan buruk. Kalau orang Kristen suka mencuri, maka orang akan pikir, Tuhan Yesus jangan-jangan ngajarin mencuri ya. Hah? Ngajarin mencuri mana pernah? Tuhan Yesus tidak pernah. Tapi kenapa bisa begitu? Karena orang Kristen suka mencuri. Karena orang Kristen suka berbohong. Karena orang Kristen suka menipu. Maka akhirnya yang salah siapa? Yang seolah-olah salah Tuhan Yesus. Padahal harusnya enggak demikian. Itu sebab anak-anak sekalian, kita harus menjadi murid Tuhan yang setia. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus memanggil 12 muridnya. Kenapa mesti 12? Karena angka 12 itu dalam tradisi Yahudi menyangkut 12 suku Israel. Ini adalah tanda kegenapan dari umat Tuhan. Umat Tuhan ada berapa? Ada 12 suku. Anak-anak Yakub ada 12 ini menandakan satu kepenuhan dari umat Tuhan. 12 suku itu. Maka Matius menulis 12 murid. Ya. Pertama kali kata istilah 12 murid atau 12 rasul muncul di Injil Matius adalah di pasal 10 ini. Dan waktu Matius menuliskannya, apa yang mau ditunjukkan? Yang mau ditunjukkan adalah Matius mau bandingkan dengan 12 suku Israel. 12 murid dengan 12 suku Israel. Maksudnya apa? 12 murid ini menjadi simbol datangnya umat Allah yang baru. Umat Allah yang sejati. Israel sudah gagal. 12 suku ini sudah gagal. Sudah dibuang oleh Tuhan. Dan mereka sudah gagal. Mereka sudah tidak setia kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala dan sebagainya. Tetapi sekarang ada 12 lagi yang baru. Yaitu murid Tuhan Yesus. Menjadi lambang bahwa umat Tuhan yang sejati akan tiba. Kristus akan panggil mereka yang setia kepada Tuhan. Mereka yang akan mengasihi Tuhan. Mereka akan menjadi saksi Tuhan yang hidup di seluruh dunia. Untuk itulah Tuhan Yesus Kristus memberikan kuasa kepada mereka. Alkitab mengatakan kenapa dikasih kuasa? Untuk mengusir roh jahat. Untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Ini tanda di dalam perjanjian lama yang menunjukkan relasi atau yang menunjukkan perbaikan dari sebuah umat. Umat sekarang banyak sekali diganggu roh jahat. Umat sekarang banyak sekali yang sakit, banyak sekali yang lemah dan sebagainya. Bagi mereka akan tiba waktunya
Di mana Mesias turun dan umat Tuhan akan dipulihkan. Yaitu apa? Roh jahat tidak lagi ganggu. Yang sakit menjadi sembuh. Yang lemah menjadi dikuatkan. Ini tanda datangnya umat perjanjian yang baru. Umat perjanjian yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Umat perjanjian yang telah diberkati oleh Tuhan. Dan sungguh mereka akan menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Maka anak-anak sekalian, waktu Tuhan Yesus kasih kuasa. Bukan supaya mereka pamer kehebatan. Bukan. Bukan supaya mereka bisa show off. Oh, saya bisa kerjakan mujizat. Kamu bisa apa? Ayo kita bertanding mujizat. Ayo kita bertanding mana yang lebih hebat. Kamu atau saya. Ayo kita bertanding mana yang lebih spektakuler. Kamu atau saya. Tidak. Tetapi mereka dikasih kuasa untuk apa? Memulihkan orang kepada Tuhan. Dan itu bukan hanya tentang mujizat. Ingat anak-anak sekalian. Bukan hanya tentang mujizat. Tetapi bisa juga tentang mempertobatkan orang kembali kepada Tuhan. Hati mereka bertobat kepada Tuhan. Kenapa? Jangan dikira ya mengerjakan mujizat hebat, penginjilan tidak hebat. Jangan kira mengerjakan mujizat lebih hebat daripada orang yang mengajar orang lain firman Tuhan. Jangan. Karena kita melihat di dalam Alkitab penginjilan tidak mudah. Mengajar orang tidak mudah. Itu bukan karena kefasihan manusia. Saya bisa bicara hebat sehingga orang bisa percaya tertarik dengan Injil. Bukan. Itu bukan karena keyakinan saya memberitakan Injil sehingga orang bisa percaya Injil. Bukan. Tetapi semua terjadi karena anugerah Tuhan. Kalau Roh Kudus tidak bekerja. Anak-anak sekalian, tidak ada orang bisa percaya pada Tuhan Yesus. Tidak ada. Manusia mau bicara sampai bagaimanapun, sampai mulutnya berbusa dan sebagainya. Tidak mungkin percaya Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus tidak bekerja. Maka sebenarnya anak-anak sekalian, mujizat yang jauh lebih hebat itu apa? Jauh lebih besar itu apa? Ketika seorang percaya Tuhan Yesus. Ketika seorang bisa mengatakan hatiku disentuh oleh kasih Bapa dan sekarang aku mau bertobat. Aku mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Itu mujizat paling besar. Karena manusia tidak mungkin lakukan. Itu hanya Roh Kudus yang lakukan. Maka anak-anak sekalian, mereka harus mengerjakan semua ini. Dan Tuhan kasih kuasa menunjukkan apa? Mereka harus bergantung sama Tuhan. Kuasa dari siapa? Dari Kristus, bukan mereka. Bukan kehebatan manusia. Bukan kecerdasan mereka atau apa. Tapi hanya dari Kristus saja. Maka mereka tidak mengerjakan semua ini sendiri. Tetapi mereka harus bergantung pada Tuhan. Karena itu anak-anak bisa lihat. Tuhan Yesus Kristus tidak memilih murid yang hebat. Sekali lagi. Tuhan Yesus Kristus tidak memilih murid yang hebat. Kalau tadi di awal kita melihat NASA mau menyelamatkan astronot di sana. Maka NASA memilih orang yang paling pintar. Paling hebat untuk bisa membantu mereka menyelamatkan orang. Tapi Tuhan Yesus tidak. Kenapa? Karena bukan kehebatan orang yang harus di-highlight. Yang harus dititik bawahi. Digaris bawahi. Tetapi adalah Kristus yang memampukan mereka. Itu sebab anak-anak sekalian. Kita bisa menikmati pekerjaan Tuhan. Bukan sandar kehebatan kita. Tapi anugerah Allah semata. Karena itu jangan minder. Anak-anak perhatikan ya, Bapak bicara. Jangan minder. Jangan malu. Jangan takut. Setiap orang punya anugerah untuk melayani Tuhan. Dan setiap orang harus melayani Tuhan. Karena mereka dipanggil untuk itu. Kita buka ya. Ada satu ayat firman Tuhan Bapak akan bacakan. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-10. Bapak bacakan. Efesus 2 ayat yang 10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Anak-anak, kita diciptakan di dalam Kristus. Kita diselamatkan di dalam Kristus. Kita telah ditebus oleh Kristus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Yang telah Allah persiapkan. Berarti apa? Setiap orang percaya kepada Tuhan. Dipanggil untuk melakukan misi Tuhan. Tetapi anak-anak sekalian. Karena kita dipanggil melakukan misi Tuhan. Di sisi yang lain apa? Kita jangan sombong. Jangan sombong, jangan merasa saya paling hebat. Ada beberapa orang yang mengatakan di gereja ini saya paling hebat. Kalau saya tidak melayani, gereja ini tutup. Kalau saya tidak kasih persembahan, gereja ini tidak mampu bayar apapun.
Saya paling hebat di gereja ini. Tidak. Jangan sombong. Tuhan tidak perlu kita untuk melayani. Ingat di awal Bapak bilang. Bukan karena Tuhan perlu bantuan, tidak. Tapi karena Tuhan berbelas kasihan pada kita. Maka anak-anak sekalian, kita tidak boleh sombong. Kenapa? Karena kita tidak sendiri mengerjakan misi Tuhan. Sekali lagi ya, kita tidak boleh sombong. Karena kita tidak sendiri mengerjakan misi Tuhan. Anak-anak bisa lihat, Tuhan Yesus panggil berapa orang? Apakah Tuhan Yesus hanya panggil Petrus? Apakah Tuhan Yesus hanya panggil Paulus? Tidak. Kalau Tuhan Yesus hanya panggil Petrus, hanya panggil Paulus, berarti Petrus dan Paulus bisa mengatakan, lihat saya satu-satunya orang di muka bumi yang ditunjuk oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan Yesus panggil 12 orang dari latar belakang mereka yang berbeda-beda. Apakah mereka semua petani? Tidak. Apakah mereka semua nelayan? Tidak. Ada yang nelayan, ada yang pemungut cukai, ada yang jadi pekerja yang lain, ada yang melakukan hal yang lain dan sebagainya. Ada orang zelot, kelompok di Israel yang begitu keras untuk melawan penjajah. Orang zelot. Banyak sekali latar belakang, banyak sekali konteks dalam hidup mereka. Mereka datang dari keluarga yang berbeda. Mereka datang dari kota yang berbeda. Mereka datang dari pendidikan yang berbeda. Mereka datang dari segala hal yang berbeda. Dan semua itu dikumpulkan untuk apa? Mengerjakan satu misi Tuhan. Kenapa Tuhan ciptakan seperti ini? Karena sekali lagi, kita memang perlu saling menguatkan dan saling menolong satu sama lain. Tuhan mau itu yang kita kerjakan. Orang Kristen jangan sombong ya. Merasa saya paling pintar, saya paling hebat, saya bisa kerjakan semua sendiri. Merasa saya orang Kristen yang paling dekat dengan Tuhan. Jangan sombong. Karena Tuhan memanggil gereja, bukan memanggil 1-2 orang. Memanggil gerejanya, Tuhan memanggil para rasul. Maka mereka harus saling menguatkan satu sama lain. Misi ini tidak mudah. Maka mereka perlu disupport satu sama lain. Teman-teman di dalam Amsal 27, Bapak akan bacakan ya satu ayat firman Tuhan. Amsal 27, nanti anak-anak bisa dengarkan, kalau mau dihafalkan juga boleh ya. Ayat ini bagus untuk dihafalkan. Amsal 27 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, kita mau tajemin pisau itu pakai apa? Bisa gak pakai kertas? Gak bisa. Kita mau tajemin pisau itu pakai apa? Pakai batu? Gak bisa. Kita mau tajemin pisau pakai alat untuk menajamkan pisau yang sama tajamnya dengan pisau. Alat yang bisa mengasah pisau. Maka anak-anak sekalian, manusia pun sama. Kita mau dibentuk Tuhan. Kita mau bertumbuh imitating Tuhan, imitating Christ. Kita mau bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Siapa yang bentuk kita? Tentu Allah. Tapi bagaimana Allah bentuk kita? Dengan setiap perbedaan yang manusia miliki. Maka anak-anak sekalian, perbedaan bukan kelemahan. Kalau kamu beda dengan temanmu sipit, kamu tidak sipit. Kamu beda dengan temanmu, warna kulit dari temanmu tidak coklat, kamu warnanya lebih coklat, lebih gelap warnanya. Kalau kamu beda, rambutnya dia pirang, rambut kamu hitam. Kamu beda dengan temanmu, perbedaan itu bukan kelemahan. Perbedaan itu bukan aib. Perbedaan itu bukan satu hal yang memalukan. Bukan. Tapi perbedaan itu adalah satu kekuatan untuk kita membentuk hidup kita, diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih mengasihi Tuhan. Maka anak sekalian di dalam kitab Kejadian, Adam tidak diciptakan sendiri kan. Adam diciptakan dengan siapa? Hawa. Hawa menjadi penolong yang sepadan untuk Adam. Penolong. Dan siapa penolong itu? Penolong itu bukan laki-laki. Maka anak lihat ya. Adam itu laki-laki. Dia mau ditolong sama siapa? Dia ditolong bukan oleh laki-laki lagi. Tapi oleh perempuan yang berbeda dengan dia. Berbeda. Kenapa Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan? Perempuan menolong laki-laki. Penolongnya beda. Kenapa? Karena perbedaan itu yang membuat laki-laki bisa ditolong. Laki-laki punya tenaga kuat. Laki-laki
punya kepemimpinan kuat. Tapi di dalam dunia ini perlu ada orang yang punya hati penuh belas kasihan untuk memeluk dan juga untuk memelihara keluarga. Siapa? Kalau semua laki-laki, bagaimana bisa bertengkar dalam keluarga? Karena semua saling adu otot, adu kekuatan. Saya pengennya gini, saya pengennya begitu. Wah, kalau ada anak itu kasihan anaknya. Kalau dia punya anak dalam satu keluarga, laki-laki sama laki-laki, kasihan anaknya. Kenapa? Karena anaknya hanya melihat, saya mesti kuat, saya mesti kuat. Tapi manusia kan tidak hanya bicara kuat. Bagaimana belajar mengasihi? Gak bisa dilihat dari situ. Kalau dua-duanya perempuan bisa nggak? Gak bisa, keluarganya cacat. Keluarganya rusak. Kenapa? Karena dua-duanya saling mengasihi, ya, saling memeluk, saling memelihara, punya hati yang mudah tersentuh, punya hati yang mau memelihara. Tidak buruk, mengasihi tidak buruk, memelihara tidak buruk. Tapi anak-anak lihat, waktu bicara keadilan, waktu bicara ketegasan, mereka tidak punya contoh. Maka anak-anak sekalian, ingat ya, keluarga itu laki-laki dan perempuan, papa dan mama, gak ada yang lain. Papa menyeimbangi mama, mama menyeimbangi papa. Sehingga ketegasannya dapat dari papa, tapi kelemah lembutan dapat dari mama. Itu yang mempertumbuhkan anak, mempertumbuhkan manusia menjadi manusia yang sesuai dengan desainnya Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka anak sekalian sama. Di dalam pelayanan pun Tuhan memanggil 12 rasul. 12 rasul, 12 orang yang berbeda-beda. Kenapa? Karena mereka akan membuat satu komunitas yang saling mengasihi, saling menolong, saling membantu satu sama lain. Demi mereka melihat apa? Pekerjaan Tuhan. Bukan yang lain, bukan keinginan saya. Saya pelayanan untuk saya sendiri, saya pelayanan untuk keinginan saya. Tidak, mereka melayani buat Tuhan. Maka semua orang yang melayani harus lihat Tuhan. Semua orang Kristen harus lihat Tuhan. Karena itu anak-anak sekalian, jangan suka benci sama temanmu. Jangan suka musuhin orang. Jangan suka membuli teman yang beda dari kamu. Kasihan dia ya, diketawain terus. Jangan. Kamu tidak boleh ikuti semua kemauanmu demi pekerjaan Tuhan, tidak. Kita hanya satu dari jutaan manusia yang Tuhan pakai dalam dunia ini. Artinya apa? Kamu penting, tapi kamu bukan segalanya. Kamu penting, tapi kamu bukan segalanya. Sehingga kamu tidak boleh melihat orang lain lebih kecil dari kamu. Tidak boleh melihat orang lain lebih rendah dari kamu. Tidak boleh melihat orang lain lebih di bawah kamu posisinya, tidak. Tapi kita harus melihat satu visi besar, satu pandangan besar, yaitu apa? Semua untuk kerajaan Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Maka anak-anak bisa lihat di sini ada hal yang menarik. Matius dikatakan apa? Pemungut cukai. Pemungut cukai. Bapak pernah ceritakan tentang pemungut cukai kan? Pemungut cukai sangat dibenci oleh orang Yahudi. Dan anak bisa lihat di situ ada siapa? Simon orang Zelot. Anak-anak ini menarik ya. Matius pemungut cukai ada di sisi yang satu, dibenci oleh orang Yahudi. Simon orang Zelot adalah manusia yang sangat membela orang Yahudi. Sangat membela orang Yahudi. Orang Zelot itu dia mati-matian untuk kemerdekaan orang Yahudi. Maka Simon orang Zelot akan sangat benci kepada pemungut cukai. Karena dianggap pengkhianat bangsa. Pahlawan bangsa melihat pengkhianat bangsa. Itu sangat benci. Matius pun akan sangat benci kepada Simon orang Zelot. Kenapa? Karena dianggap ngapain sih ini orang ngejar-ngejar saya. Ngapain sih ini orang ini benci sama saya dan sebagainya. Oh anak-anak sekalian. Dua orang ini saling bersih tegang. Tapi kita lihat. Dua-duanya disatukan menjadi murid Kristus. Apakah mereka boleh mengatakan, Tuhan Yesus, saya orang Zelot, saya gak bisa duduk sama pemungut cukai. Saya benci sama dia. Tuhan Yesus, saya pemungut cukai, saya gak mau dekat-dekat dengan orang Zelot. Bisa berkata begitu? Gak bisa. Gak bisa. Mereka harus sama-sama. Kenapa? Sekali lagi, bukan lihat siapa saya. Bukan lihat kedudukan saya, jabatan saya. Tapi lihatnya apa? Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah satukan kita di dalam gereja, kalau Tuhan sudah satukan kita sebagai umat Tuhan,
Kalau Tuhan sudah menebus kita, menyatukan kita menjadi domba-domba gembalanya, kita nggak boleh lihat lagi perbedaan orang sebagai permasalahan besar. Tapi kita harus melihat perbedaan orang sebagai kekuatan yang membuat kita saling mengasah diri, saling menolong satu sama lain demi pekerjaan Tuhan terjadi di dalam dunia. Nah, anak-anak sekalian, maka inilah Tuhan memanggil murid-muridnya. Kita sudah belajar, kita tidak boleh minder. Tuhan pakai kita untuk pekerjaannya, tapi kita tidak boleh sombong. Tuhan juga memakai orang-orang untuk membentuk kita mengikuti Tuhan. Bagaimana ya 12 murid ini diutus? Bagaimana ya mereka masuk di dalam pelayanan? Kita akan lihat di dalam pertemuan selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah dan belas kasihan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan tolonglah setiap kami menjadi murid Tuhan yang setia, murid Tuhan yang sejati, yang sungguh-sungguh mengerjakan apa yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini anak-anak sekalian, Tuhan memberkati kita. Ya, anak-anak, bersyukur untuk firman yang boleh kita dengarkan hari ini. Kalau Tuhan panggil kita, maukah engkau menjadi muridku? Maukah engkau mengikuti aku? Bagaimana kita menjawabnya? Bagaimana kita merespon kepada Tuhan? Biarlah waktu Tuhan panggil, kita menjawab, ya Tuhan, ini aku mau ikut Tuhan. Bukan dengan sejumlah banyak alasan, jangan sekarang deh Tuhan, nanti aja deh ya Tuhan, aku masih pengen ini, aku masih harus kerjain ini, aku harus mau kerjakan itu dulu. Tapi waktu Tuhan panggil, ya Tuhan, aku ikut. Ya Tuhan, pakai aku. Mari kita sama-sama meresponi dengan lagu Tuhan Panggil Ku Dengar. Kita nyanyikan satu kali. Tuhan panggil ku dengar. Tuhan panggil ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Sekian PA anak kita hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Sampai jumpa anak-anak semua. Bye.